Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Pagi, Pak. Selamat pagi, Bu, Bapak. Ya, semoga sehat semua ya di tempat masing-masing. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu. Ya, jujur saya dan teman-teman kali ya, senang sekali hari ini, semangat sekali hari ini bisa ketemu sama Bapak Ibu yang luar biasa antusiasnya gitu ya. Kami berenam waktu memikirkan kegiatan ini sempat rada-rada takut gitu ya, rada-rada khawatir karena wah ini pas liburan nih kira-kira bakal bisa nggak ya gitu. Lalu juga pengumumannya kan kita lumayan mepet ya, lumayan nggak ya atau sangat mepet ya, cuma 1 hari. Dan ternyata kami bersyukur sekali ada 60 orang Bapak Ibu guru yang antusias untuk belajar, luar biasa. Kayak ini kelas Pak Rizal berhasil berarti ya untuk mendorong kita antusias gitu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu udah semangat dan antusias untuk mengikuti pelatihan ini. Ya udah Atalia banget lah ya. Hari ini dan seminggu ke depan kita akan ngapain sih gitu ya? Kita akan eksplorasi beberapa fitur di Google Workspace for Education. Jadi namanya mungkin kalau Bapak Ibu notice sudah berubah ya. Jadi kita bukan bilang Google Sheet lagi, tapi kita akan bilangnya Google Workspace for Education. Saya yakin akan ada banyak keseruan selama seminggu ini, akan ada banyak hal yang kita pelajari dan semoga responnya sama gitu ya waktu kami ngikutin kelas pendampingan ini bersama teman-teman yang lain gitu ya, dilatih sama Bapak Ibu dari Revo. Ada beberapa statement yang kita keluarin waktu itu ya. Yang pertama adalah kenapa baru dikasih tahu sekarang gitu ya fitur-fitur ini gitu ya. Coba dikasih tahu dari dulu gitu. Pasti kerja saya akan jauh lebih optimal. Pasti proses belajar saya akan jauh lebih optimal. Nah, itu yang kita harapin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga bisa menikmati dan mengikuti kegiatan selama 8 hari ke depan gitu ya. Nah, ini menu-menunya Bapak Ibu gitu ya. Ada Chrome Adventure Tabs gitu ya. Gmail gue beda kelas. Olah data Sabi. Modus belajar BosQ. No USB Sans. Google Form Sekut. Nah, ini mungkin Sekut yang kayaknya banyak yang belum familiar mungkin ya, kecuali yang ngikutin siapa namanya itu ya, Gofar Hilman ya. Terus My Slide, My Rules. Open Google Calendar, kuy. Ya, gitu ya. Jadi ada 8 menu ini yang akan kita nikmati bersama-sama setiap hari Senin sampai Jumat dan juga hari Senin sampai Rabu minggu depan. Lewat Google Meet jam 10 sampai jam 11. Ya. Oke, ini tim fasilitatornya kita ada berenam Bapak Ibu, ada Pak Alphonse, Pak Andi, lalu saya ada yang paling tampan, ada Bu Febri, Pak Melvin, dan juga Pak Victor, gitu ya. Jadi kita berenam yang nanti akan berbagi, jadi kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, mungkin ada pengetahuan yang kami punya atau kami tahu lebih dulu, kami nanti akan share ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share juga ke kita, seperti itu. Itu, nah rules-nya hanya ada 3 Bapak Ibu, jadi yang pertama adalah mohon dengan sangat untuk menonaktifkan mic Bapak Ibu selama pelatihan, gitu ya. Untuk akhirnya kita bisa sama-sama fokus mendengarkan pemateri saat itu. Nanti akan diberikan waktu untuk tanya jawab. Nah, kalau pada saat materi lalu Bapak Ibu ada pertanyaan, ini saat ini kolom chat akan saya tutup Bapak Ibu. Nah, terus gimana Pak kalau saya mau nanya gitu ya? Nah, kalau Bapak Ibu mau nanya, gitu ya, kalau Bapak Ibu mau nanya, Bapak Ibu bisa masuk ke ke link yang akan saya tampilkan nih. Coba terlihat nggak ya? Ya, terlihat nggak Bapak Ibu? Boleh kasih jempolnya Pak Victor kalau terlihat? Atau boleh dibuka mic-nya? Di slide app Google UF itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Tampilannya Ya, terlihat, seperti Pak. itu. Ajukan pertanyaan di slide.app.go.gl. Saya udah kirim linknya di chat, harusnya masih bisa diklik ya, linknya di chat ya. Jadi nanti Bapak Ibu tampilkan di situ. Nanti akan saya teruskan ke pemateri untuk pemateri menjawabnya gitu ya pada saat waktu yang diberikan untuk kita bertanya jawab. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
pertemuan kita hari ini akan di-record, setiap pertemuan akan di-record Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, jangan takut gitu, aduh nanti bakal kecepatan atau enggak ya, atau seperti apa ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bisa lihat lagi video rekamannya, lalu kalau ada pertanyaan setelah pertemuan hari ini, Bapak Ibu silakan menghubungi ke 6 fasilitator yang tadi telah saya tampilkan wajah-wajah tampan dan cantiknya gitu ya. Nanti Bapak bisa kontak kita kapan aja, bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Chat, atau kalau mau lebih keren lagi bisa lewat Gmail gitu ya. Jadi, Pak saya nggak ngerti nih bagian ini gitu, terus Bapak Ibu screenshot, Bapak Ibu kirim ke kita, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi silahkan jika ada pertanyaan disampaikan ke link yang sudah saya kirimkan di chat. Seperti itu. Oke, selamat menikmati pelatihan hari ini selama 1 jam ke depan. Nanti kalau dirasa kurang bagi Bapak Ibu, mungkin beberapa orang masih ingin lanjut, kita masih sediakan waktu 30 menit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mau lanjut gitu ya, tapi kita fokus ke sesinya kurang lebih 50 sampai 60 menit ini dahulu gitu ya. Oke, silahkan Bu In, mau ada pertanyaan sepertinya? Atau itu tidak sengaja kepencet? Oke, saya paham Bu pertanyaannya, tapi bukan itu maksudnya kayaknya ya. Padahal belum bertanya ya Bu In. Ya. Oke, nggak sengaja kepencet kayaknya Bu In ya. Oke, baiklah. Diangkat tangan sendiri, Pak. Oh, dia tangan sendiri. Ini Wah, ini Inisiatifnya tinggi di sini. Iya, luar biasa. Dia kayak ikut pelatihan kelas Pak Rizal ini ya, Mbak Dudu ya, di atas kayak itu laptop atau PC-nya itu ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut pemateri kita yang pertama yang sudah tidak asing lagi di Atalia, Bapak Ibu. Bapak Alfons, beri aplaus yang meriah untuk Bapak Alfons, Bapak Ibu. Silakan Pak Alfons. Oke, wah Pak Anton luar biasa ya. Pagi hari ini cocok jadi MC Pak. Nanti saya undang deh Pak kalau ada acara-acara lain ya Pak. Oke, baik, selamat pagi Anda Bapak cocok Ibu. ya Pak? Cocok Pak, cocok. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kami fasilitator sangat senang melihat antusiasme dari Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Jujur memang pelatihan ini maksudnya tidak sangat detail, karena kami mengerti bahwa dalam waktu 1-1,5 jam ini kalau kami masukkan begitu banyak topik, nanti juga Bapak Ibu tidak akan dapat banyak. Jadi yang kami masukkan di dalam topik-topik selama 1 minggu ke depan ini, topik-topiknya cukup ringan, dan harapannya ini mungkin dapat digunakan di dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Tapi juga mungkin tidak terlalu digunakan, tapi at least Bapak Ibu tahu bahwa ternyata topik kita ini atau aplikasi ini punya fitur ini loh sepertinya, yang sebenarnya bisa digunakan, tetapi kita tidak tahu. Nah, kami berenam, memang diberi kesempatan luar biasa untuk bisa belajar terkait Google, tetapi sekali lagi kami tidak mengatakan bahwa kami tahu semua. Yang pasti kami juga pasti belajar dari Bapak Ibu terkait banyak hal, tetapi apa yang kami tahu kami akan sharingkan kurang lebih dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini menu kita adalah berbicara tentang Google Chrome, ya, Google Chrome yang sering Bapak Ibu pakai, tetapi yang Bapak Ibu pakai mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya di dalam Google Chrome ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan yang dapat membantu pekerjaan kita. Ya, saya tidak membuat slideshow, Bapak Ibu, tetapi saya langsung saja menunjukkan caranya dan sambil saya menjelaskan. Nanti kalau Bapak Ibu merasa terlalu cepat atau merasa terlalu lambat, Bapak Ibu bisa langsung aja ya bilang, Pak terlalu cepat, nanti saya akan coba memperlambat. Biasa orang Makassar itu kalau ngomong itu cepat banget, tetapi saya belajar untuk lebih slow. Baik, di dalam Google Chrome, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan ya, terutama di dalam menggunakan sebagai searching ya, mesin pencari, betul ya.
Nah, kalau kita lihat di dalam layar yang saya tampilkan seperti sekarang ini, Bapak Ibu kan bisa melihat kurang lebih seperti ini gambarnya. Kalau Bapak Ibu boleh sambil buka Google Chrome-nya di komputer masing-masing. Harapannya semua pakai komputer atau notebook, jangan pakai HP, Bapak Ibu, karena sulit ya untuk nanti untuk mempraktekkan. Nah, sebenarnya di dalam Google Chrome kita tahu bahwa bukan hanya pencarian seperti biasa, misalnya saya mau mencari tentang kata sekolah Atalia. Nah, ini langsung secara khusus, secara cepat Google Chrome akan menampilkan hasilnya, ya. Ataupun misalnya saya tulis topik misalnya kebangkitan Tuhan Yesus misalnya, ya. Jadi yang kita sering lakukan seperti ini gitu ya. Nah, tetapi tahukah Bapak Ibu bisa bertanya kepada Google, bertanya kepada Google Chrome, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya simple-simple aja. Misalnya contoh nih, saya paling sering, dan ini adalah pertanyaan favorit saya kepada Google Chrome, kafe terasik di Serpong. Nah, ini kalau saya cari kata begini ya, maka akan keluar semua kafe-kafe yang menurut Google itu asik, gitu ya. Yang seperti ini, Intro Jazz Bistro BSD, ini siapa yang sudah pernah ke sana? Wah, pasti jarang nih, pasti ya. Tetapi saya yang suka kopi, saya pernah ke sana. Hampir semua yang disajikan di sini, hampir semua saya pernah ke sana. Karena saya suka kopi, ya, saya suka suasana kafe. Jadi saya pergi ke sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mau tanya misalnya restoran Manado. Siapa orang Manado di sini? Terenak di Serpong misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengetik aja di Google Chrome. Jadi maka akan ditampilkan usulan dari Google Chrome, Google Search menampilkan, wah ini loh warung Panada itu enak gitu. Ya, atau Sulawesi Spesial Ibu Rita. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, kemudian Bapak Ibu bisa ditunjukkan lokasinya, kemudian bahkan bisa ada menu-menunya, ya. Wah, nanti terkait Google Maps, ya, itu nanti akan ada badge tersendiri. Wah, pokoknya kalau bicara soal Google ya, Bapak Ibu, itu bisa dari ujung kepala sampai ujung rambut, sangat banyak aplikasinya. Jadi kita bisa hidup hanya dengan Google. Jadi saya merasa kalau saya punya gadget, saya butuh Google nih supaya saya bisa hari-hari saya lebih ceria. Oke, baik, saya kembali ke Google ya, Google Chrome. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Google Chrome atau Google Search itu bukan hanya kita bisa cari kata demi kata, tapi kita bisa langsung cari atau kita bisa bertanya langsung kepada Google-nya, gitu ya. Nah, itu simpelnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa cari tahu banyak hal melalui Google. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit perbedaan antara yang ada di sini Bapak Ibu dengan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini itu adalah istilahnya isian untuk mencari. Nah, ini hanya ada di tampilan google.com. Ya, google.com. Kalau Bapak Ibu masuk ke www.detik.com pasti tampilan ini tidak ada. Betul ya? Nah, bagaimana caranya supaya saya langsung bisa mencari seperti Bapak Ibu tahu bahwa kita langsung mencari di sini. Ini namanya Omnibox, Bapak Ibu. Jadi semua bisa dilakukan di sini. Mau mencari kata-kata tertentu, mau bertanya, mau langsung www misalnya doc.detik.com itu pun semua bisa. Jadi istilahnya ini adalah kotak yang sangat ajaib ya. Ya, dikatakan Omnibox oleh Google Chrome. Nah, saya ingin menginformasikan atau memberitahukan Bapak Ibu bahwa ternyata untuk mencari di dalam Google Chrome itu tidak terbatas hanya di situ. Ada yang kita sebut dengan advanced search, ya, advanced search. Advanced search ini nanti kita akan lihat apa bedanya. Kalau misalnya kita tidak perlu advanced search, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita butuh pencarian yang lebih spesifik, itu kita bisa lihat kita bisa cari dari advanced search. Saya ambil contoh misalnya, karena tokoh favorit saya, itu tokoh superpower favorit saya, Bapak Ibu. Siapa bisa tebak? Tokoh superpower saya itu adalah Superman.
ya, Superman. Kenapa Superman? Karena Superman itu bisa terbang. Dulu saya bercita-cita ingin terbang, tapi begitu saya naik ke gunung saya takut tinggi, jadi saya nggak berhasil jadi pilot, Bapak Ibu. Jadi Superman hanya sebagai tokoh favorit saya dan saya ternyata tidak suka terbang. Ya, kalau saya cari Superman di sini, Bapak Ibu di sini makanya keluar semua hasil pencarian dari Google Chrome. Ya, semua. Saya bisa Bapak Ibu lihat ada menu di bawah sini. Ini Bapak Ibu tentu sudah pernah pakai tentunya ya. Kalau saya mau mencari Superman hanya gambarnya saja, saya bisa klik tinggal gambar. Ya, maka semua gambar Superman akan keluar. Kalau saya mau cari video, saya tinggal cari, klik di sini. Ya, kalau saya mau cari beritanya, saya tinggal klik beritanya. Tetapi pertanyaannya, kalau misalnya begini, saya mau cari berita tentang Superman, ya berita tentang Superman yang beritanya itu muncul hanya dalam waktu 1 bulan terakhir, gitu ya. Ini kan kita harus lihatin satu-satu nih. 2 hari yang lalu baru muncul, 1 minggu yang lalu. Nah, ini ada cara mudah dari Google Chrome atau Google Search adalah kita tinggal mengklik kata alat di sini, ya. Atau di sini kalau Bapak Ibu pakai bahasa Inggris ada tools, ya. Nah, kita tinggal ketik kata alat di sini, maka akan keluar submenu di bawahnya. Ya, di submenu di bawah ini ada telusuri web, ya, bisa seluruh web dan bisa hanya berbahasa Indonesia. Kemudian ini terbaru. Nah, terbaru ini adalah periode kapan berita itu diposting. Saya bisa pilih 1 jam terakhir, saya bisa pilih, maka yang keluar adalah seperti ini. Saya bisa pilih misalnya sebulan terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau hanya menggunakan yang biasa aja, maka Bapak Ibu kalau mau mencari yang lebih spesifik, itu kesulitan, karena yang ditampilkan semuanya. Tapi Bapak Ibu bisa memfilter, kurang lebih seperti itu. Nah, semua yang ada di sini sebenarnya itu dirangkum di dalam satu menu yang disebut dengan setelan, kemudian tampilkan hasil eksplisit. Ini bisa agak kagok dengan bahasa Indonesia karena saya biasanya pakai bahasa Inggris. Tapi coba kita lihat, tampilkan sorry. Bukan. Minta maaf Bapak Ibu, saya juga jangan nah, ini bukan ya. Oh, sorry. Penelusuran lanjutan Bapak Ibu, penelusuran lanjutan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu ini. Di sini ada filternya. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah tahu bahwa ternyata Google Chrome itu punya filter loh. Punya tools untuk menampilkan secara spesifik apa yang Bapak Ibu ingin ketahui. Ya, seperti contoh misalnya saya kasih contoh misalnya karena sekarang lagi wabah corona di India. Maka misalnya contoh adalah corona India. Nah, corona India ini apa beda dari corona India yang ada di atas dengan yang ada kata atau frasa yang sama persis seperti ini atau salah satu dari kata-kata berikut? Ini adalah filter ya dari corona India. Jadi kalau misalnya saya tampilkan, saya lakukan penelusuran, maka yang keluar itu adalah kata corona dan India. Atau corona, jadi kurang lebih gabungan dari kata itu, atau bisa jadi hanya corona atau India. Gitu ya. Nah, saya kembali, Bapak Ibu bisa sambil, coba ya Bapak Ibu sambil, kalau misalnya ternyata ada yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di link yang tadi Pak Anton berikan. Kemudian misalnya, nah ini untuk penyusunan kata-kata, jadi istilahnya apakah mau fix kata-kata yang sama persis, jadi kalau misalnya saya mau lakukan hanya corona India, tidak boleh saya pisah-pisah antara corona dan India, saya bisa ketik di bagian ini. Jadi maka yang akan tampil di dalam hasil pencarian saya itu adalah corona India, jadi tidak ada corona doang atau India doang. Atau kalau yang paling bawah yang di sini adalah saya mau menampilkan semua hasil pencarian, tapi tidak boleh ada kata corona dan India. Itu bisa juga.
Ya, kalau ini berbicara soal kalau ada angka-angka. Jadi misalnya saya mau search ada satu bilangan atau angka, saya bisa lakukan di sini. Gitu ya, antara 1 sampai 1000 atau 200 sampai 100, 500 saya bisa lakukan di sini. Nah, ini kita bisa lakukan untuk selanjutnya adalah bahasa, pemilihan bahasa. Bahasa apa saja yang Bapak Ibu mau cari. Ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu bisa kita lakukan di sini. Kita bisa pilih. Jadi yang keluar nanti hasilnya adalah hanya bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Karena saya orang yang tidak terlalu fasih bahasa Inggris, maka saya lebih senang kalau pencarian saya hasilnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian kawasan ini adalah saya mau melihat ini kawasan di mana aja. Ya, topik ini adanya di kawasan mana aja, bisa kita pilih. Ya, dari kawasan yang ada di sini. Ya, kebetulan sekarang saya hanya mau kawasan mana aja, jadi semua saya mau tampilkan. Kemudian terakhir diperbaharui, jadi berita yang saya cari itu terakhir diperbaharui kapan, atau terakhir diposting kapan. Saya bisa lakukan filter di sini. Apakah kapan saja, atau 24 jam terakhir, 1 minggu terakhir, atau 1 bulan terakhir. Misalnya. Nah, situs atau domain, ini adalah begini, karena di dalam pencarian itu maka Google akan mencari seluruh kata Corona India ke semua domain di seluruh dunia. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya hanya mau cari di detik.com misalnya. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Jadi yang nanti akan tampil itu adalah hanya dari situs detik.com. Ya. Atau kalau misalnya kita mau tampilkan hanya dari kompas.com pun bisa. Jadi yang dipersempit dari hasil pencarian pun dipersempit menjadi hanya kompas.com. Ya, jadi ini istilah yang muncul, kita mau melihat bahwa kata Corona India itu adanya di mana? Apakah hanya pada judul atau pada teks halaman atau body halaman, atau ada pada dalam URL-nya? Itu kita bisa pilih di sini. Kemudian Safe Search. Nah, Safe Search ini adalah, Bapak Ibu bisa baca di sebelahnya. Safe Search ini adalah kita mau tampilkan hasil pencarian kita, apakah boleh ada konten seksualnya atau tidak. Jadi kalau misalnya kita tidak mau ada konten seksualnya, kita pilih sembunyikan hasil eksplisit. Tetapi kalau memang misalnya kita seorang dokter, terutama misalnya dokter, itu kan butuh misalnya untuk mencari tentang seksologi, dia bisa menampilkan atau tampilkan hasil eksplisit. Jadi Google memang sudah memfilter yang mana yang konten-konten mana yang negatif, itu sudah difilter sama dia. Oke, saya pilih sembunyikan hasil eksplisit. Nah, ini di sini Bapak Ibu kalau misalnya mau mencari suatu informasi, Bapak Ibu bisa cari sebenarnya apakah hasil pencarian itu dalam bentuk format tertentu. Ya, apakah misalnya PDF atau format-format yang lain. Doc, PPT, XLS, dan lain-lain. Ya, karena saya mau mencarinya dalam bentuk berita, saya mau mencarinya dalam bentuk format apapun. Gitu ya, dan hasil dan hak pengguna. Nah, hak pengguna ini jadi di Google itu berita-berita yang ada di Google itu sudah dibagi-bagi, yang mana yang boleh digunakan, yang mana boleh dibagikan, yang mana yang komersial, yang mana yang free. Nanti Bapak Ibu akan lebih jelas kalau di gambar, karena tidak semua gambar yang ditampilkan di Google itu boleh digunakan untuk kebutuhan bisnis, karena ada beberapa gambar yang memang berlisensi. Kalau untuk kebutuhan sendiri biasanya mereka perbolehkan untuk pakai, tetapi misalnya gambar-gambar, apalagi misalnya untuk lagu-lagu, itu biasanya mereka akan ada lisensi. Nanti kita akan lihat lebih lanjut kalau misalnya kita masuk ke dalam gambar, ya. Jadi kita bisa lihat hak pengguna atau lisensinya itu seperti apa di sini. Oke, setelah itu misalnya kita penelusuran lanjutan, kita klik, maka akan ditampilkan semua
hasil pencarian berdasarkan filter-filter yang kita lakukan. Kalau kita lihat tadi bahwa saya sudah ketik domainnya hanya Kompas, maka yang tampil di sini adalah Kompas. Ya, jadi kurang lebih advanced searching itu fungsinya adalah kalau Bapak Ibu pusing terlalu banyak. Misalnya Bapak Ibu cari pendidikan Indonesia, kemudian ternyata terlalu banyak. Dan Bapak Ibu hanya mau untuk memfilter, oh saya mau cari hanya di domain-domain tertentu pun bisa. Atau hanya berita-berita terakhir pun bisa. Karena kalau kita tampilkan semuanya, maka semuanya ini akan banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Jadi Bapak Ibu akan sangat kesulitan kalau hanya mengandalkan yang biasa, pencarian biasa. Oke, nah misalnya contoh aja, misalnya gambar sekali lagi ya. Tadi saya sudah menginformasikan terkait penelusuran lanjutan. Nah ini adalah advanced searching-nya, advanced search. Jadi filternya lengkap di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu pusing dengan menggunakan, wah saya pusing banget cari masuk ke menu ini, Bapak Ibu sebenarnya Google juga sudah menyediakan submenu pada saat mencari. Ya misalnya saya mau cari apa ya, misalnya bakmi terenak Serpong. Wah siapa yang suka bakmi? Wah, kalau saya bakmi itu adalah makanan wajib saya setiap minggu, Bapak Ibu. Jadi saya terkadang search bakmi, ya, makanan-makanan enak. Nah, saya bisa mengeluarkan gambarnya, misalnya gambarnya seperti ini. Kemudian saya mengeluarkan alatnya. Alat itu adalah tools-nya. Jadi ini adalah filternya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk memfilter pencarian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melihat, mencari ukurannya, apakah ukurannya mau yang besar. Nah, ini biasanya kegunaannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau mencari gambar yang ada di Google, dan Bapak Ibu mau mendownload untuk kebutuhan presentasi dan segala macam, Bapak Ibu butuh yang besar. Karena kalau tidak, nanti dia akan pecah pada saat Bapak Ibu menampilkan di presentasi Bapak Ibu. Jadi ini bisa difilter. Saya mau hanya yang besar aja. Maka yang ditampilkan adalah semua size gambar yang besar-besar. Nah ini Bapak Ibu bisa download dan kapasitas ukurannya besar, dan tentu biasanya ukuran besar itu akan menampilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Ya Bapak Ibu bisa lihat sambil menelan ludah, ini enak banget ini kelihatannya ya. Kemudian warna. Nah Bapak Ibu mau pilih warna apa aja bisa di sini. Jadi warna apapun atau hitam putih aja pun mereka bisa filter. Nah enaknya seperti itu. Ternyata kalau hitam putih hanya menu doang yang keluar ya. Tidak seru banget memang ini. Jadi memang jadi bisa memfilter hanya hitam putih. Atau Bapak Ibu bisa berdasarkan transparansi. Jadi gambar ini transparan. Kalau dalam tipe dari filenya itu adalah PNG biasanya. Nah Bapak Ibu bisa search berdasarkan hal ini. Oke, kemudian atau bisa pilih warna, ya misalnya saya mau yang tampilannya hijau aja misalnya, nah, tampilan akan keluar lebih banyak hijau, ya bukan hijau semua tetapi akan lebih banyak hijaunya, atau mengandung unsur hijau sepertinya. Oke. Kalau jenis gambar, dia hanya menyediakan filter 3 jenis ini, gambar klip. Nah, gambar klip ini kalau bahasa Inggris itu clip art ya, clip art itu digunakan oleh Microsoft untuk membuat sebuah gambar yang biasanya dalam bentuk kartun, ya dalam bentuk kartun. Kalau kita klik di sini, bakmi, gambar klip, wah, clip art, ya. Kemudian gambar baris tidak ada, atau GIF tidak ada juga. Oke. Ya, kurang lebih ini kalau kita filter berdasarkan jenis. Kalau ini berdasarkan waktu kapan aja, kalau saya mau misalnya 24 jam terakhir, oh ternyata tidak ada loh gambar bakmi yang 24 jam terakhir yang filternya hijau. Kalau warna apapun, oh ternyata keluarnya ini. Oh, bakso Jawir keluar juga ya. Oke. Kalau kapan saja maka keluar semua. Seminggu terakhir tentunya akan lebih banyak.
Nah, hak pengguna. Nah, hak pengguna ini ada namanya lisensi Creative Commons, Bapak Ibu. Lisensi Verbatim Commons. Sebentar. Saya buka contekan ya. Jadi lisensi Creative Commons ini adalah gambar-gambar ini biasanya gratis untuk digunakan. Yang ini. Jadi kalau misalnya kita klik seperti ini, Bapak Ibu, lah kok kagak ada yang gratis. Kurang apa ya? Ya Tuhan, cuman satu nih yang gratis dan bisa digunakan, tetapi memerlukan kredit. Kredit itu biasanya bukan kredit card ya, tetapi kredit itu sepertinya ada kalau sepengetahuan saya kredit itu adalah pengucapan terima kasih atau at least kita menyatakan atau kita mencantumkan di apa namanya di website kita itu dari mana foto ini kita ambil. Nah, itu adalah lisensi Creative Commons. Jadi gambar ini free, tetapi ada gambar-gambar yang butuh untuk kita berikan kredit. Ada yang disebut dengan lisensi komersial dan lainnya. Nah, ini lebih ke arah yang berbayar. Jadi istilahnya tidak free, tetapi ini adalah gambar ini memiliki lisensi non-Creative Commons dan dapat berasal dari situs gratis, dapat berasal dari situs gratis atau komersial yang memerlukan pembayaran. Ya, jadi kalau tapi saya rasa untuk penggunaan di sekolah ini nggak bermasalah terkait kedua lisensi ini, kecuali kalau memang kita mau berbisnis dan kita menggunakan gambar-gambar yang ada di Google. Kurang lebih seperti itu, dan kemudian juga ada berita-berita yang kalau kita lihat alatnya atau toolsnya itu memiliki filter-filter seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan untuk memfilter pencarian Bapak Ibu. Ya, pencarian yang Bapak Ibu butuhkan untuk lebih spesifik. Kemudian Bapak Ibu ada satu hal yang misalnya saya ketik kata sebentar. Nah, misalnya begini, Bapak Ibu kan terkadang kalau kita mau ketik terkadang typo nih Bapak Ibu. Misalnya saya mau ketik sekolah, tetapi saya ketiknya sekolha, gitu ya. Nah, tetapi pinternya Google gitu mengerti bahwa yang dimaksud itu adalah sekolah. Sebentar, ini oke, bisa sekol. Wah, ada yang tidak sesuai dengan harapan saya nih, Bapak Ibu, sebentar ya. Semua hasil. Nah, kalau sekolah biasanya Google itu akan menampilkan, dia bisa mengkoreksi sendiri Bapak Ibu. Dia mengerti bahwa kita typo nih. Jadi dia akan tampilkan semua yang kata sekolha dengan sekolah. Karena dia mengerti nih. Dia mengerti bahwa ini sepertinya typo. Nah, tetapi terkadang kita maksudnya bukan salah ketik, tetapi kita memang mau cari kata sekolha gitu. Nah, ini ada satu fitur yang kita sebut dengan kalau di dalam bahasa Inggris itu verbatim. Ya, tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia ini apa adanya. Ya, jadi yang ditampilkan di dalam hasil pencarian adalah apa adanya kata itu. Jadi kalau misalnya sekolha, maka yang ditampilkan cuma sekolha. Jadi kalau kita lihat yang di bawah-bawah ini, itu tidak ada kata sekolha, sekolah.
tetapi benar-benar sekolha gitu ya. Ini saya yakin juga typo semua nih, Bapak Ibu, bukan maksudnya sekolha tetapi juga typo. Nah, jadi terkadang kita stres kan dengan saya maksudnya ini, tapi kok ternyata keluar yang lain. Nah, fitur tampilkan apa adanya ini juga berlaku dengan misalnya bahasa Inggris. Kalau kita terkadang kan kita ada kata topi ya. Kalau bahasa Inggris hat dengan hats, topi dengan topi-topi. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan apa adanya, maka dia akan mengeluarkan semua kata yang ada hats-nya. Tidak peduli dengan, jadi dia yang tidak keluarkan itu kata hat. Oh, ini keluar nih, sebentar. Saya coba cek apakah apa adanya keluar nggak nih. Wah, ada nih. Kalau saya gunakan kata atau kalau saya pakai semua hasil, maka kata-kata head pun keluar selain heads. Ya, kalau kita lihat di dalam saya coba pakai bahasa Inggris ya. Bahasa, saya gunakan bahasa Inggris. Oh iya, Bapak Ibu kalau misalnya, sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu misalnya, simpan. Oke. Kalau Bapak Ibu mau mengganti menunya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu ada di settingan, kemudian ada language atau bahasa. Di sini kita bisa pilih bahasanya. Mau bahasa apa aja ada, kemudian kita bisa pilih itu untuk menjadi bahasa di menu atau submenu kita. Ini sangat banyak bahasanya. Indonesia mana nih? Indonesia, ya. Ya, kemudian saya save, dia akan menjadi bahasa Indonesia kembali. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak banyak-banyak karena pasti nanti akan Bapak Ibu bisa explore sendiri. Jadi di dalam setelan ini cukup banyak menu-menu yang bisa kita gunakan, tetapi yang sering yang bisa kita gunakan secara lebih praktis itu adalah penggunaan kata alat di sini. Jadi semua main menunya itu bisa kita keluarkan kata alat. Ya, jadi kita bisa memfilter sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan bisa. Ada pertanyaan ini Pak Alfon. Ya, silakan. Saya share screen ya Pak. Ya, Pak. Oke, ini pertanyaannya Pak Alfons, apakah sudah terlihat? Saat setting di lanjutan itu apakah semua harus diatur Pak atau boleh beberapa saja? Boleh beberapa saja Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang mau diatur, misalnya ada yang tidak mau diatur, dikosongkan aja atau dibiarkan aja, maka secara default dia akan mengarah kepada defaultnya. Jadi contoh kalau misalnya tadi saya menggunakan, sorry ya, kalau ini saya nggak bisa share screen lagi ya, berarti. Oke Pak, saya stop dulu Pak. Ya. Oke, sebentar. Ini lagi resum. Oke, sebentar ya. Ini present now. My entire. Oke.
Oke, sudah terlihat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat seperti ini, itu ada default-nya masing-masing, Bapak Ibu. Misalnya ukuran, ini ukuran apa saja, warna, ada warna apapun. Jadi kalau kita tidak men-set atau tidak mengisi salah satu dari ini, maka dia akan tinggal di default-nya. Maka hasil search-nya, kalau misalnya warna, misalnya saya mau warna hitam putih, maka yang lain itu akan berdasarkan default-nya. Tinggal kita mau pilih mana lagi untuk mempersempit hasil filter kita. Gitu. Ya, jadi jawaban tadi dari Bu Lia, dia boleh, dan yang lain itu akan tetap di default-nya. Atau tetap di pilihan kita yang terakhir. Ya, seperti ini. Christine, Pak, bukan Bu Lia. Oh, Bu Christine, oke, sorry. Sorry, Bu Christine. Ya, seperti itu ya, Bu Christine. Berarti memang kalau kita ada tujuan tertentu baru kita pakai filternya ya Pak Alphonse ya? Betul Pak. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa ternyata yang saya cari itu banyak banget dan saya mau mempersempit pencarian, kita bisa menggunakan filter dan itu bisa menghemat waktu lebih banyak. Seperti Tadi yang kayaknya Pak Alphonse highlight secara khusus tuh terkait kalau kita cari gambar ya Pak. Karena memang kita di institusi pendidikan mungkin mulai belajar untuk menghargai setiap hak cipta gitu ya Pak Alphonse ya. Jadi Betul, ketika kita mendownload gambar atau mengambil gambar, maka perhatikan lisensinya itu ya tadi ya Pak Alphonse ya. betul. Gitu. Lisensinya. Jadi ada setiap gambar ini ada lisensinya. Terkadang biasanya di gambar-gambar itu mereka ada watermark-nya. Iya, jadi itu berarti mereka berlisensi. Kalau kita misalnya mau menggunakan gambar itu tanpa watermark, kita rasanya mestinya harus menghubungi situs itu untuk minta izin seperti itu. Ya, tetapi kalau tidak ada kita bisa gunakan, tetapi sebatas non komersial, Bapak Ibu, non komersial. Dan memang kita sudah mulai harus menghargai hak cipta ya, hak cipta. Apalagi sekarang nyanyiin lagu orang di kafe sudah harus bayar. Nah, sekarang sudah lebih ini ya, lebih mulai untuk menghargai hak cipta, hak cipta. Iya betul nih Pak Alphonse ya. Apalagi kalau kita bikin presentasi ya, kan biasanya kita cari gambar, terus kita download tanpa kita pernah tahu itu gambar siapa gitu ya Pak Alphonse ya, terus kita masukkan dan kita jadikan presentasi gitu ya. Nah nanti kayaknya di topik Google Slide ya, Google udah bantu kita untuk membantu kita untuk melihat bahwa hak cipta itu sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kita menghargai setiap hasil karya orang yang membuatnya gitu ya Pak Alphonse ya. Iya, betul Pak Anton. Begitu. Oke. Baik, saya masih ada beberapa topik, Pak Anton, nggak apa-apa saya lanjutkan ya. Untuk lanjut, Pak, lanjut. Ya, oke. Nah, ini mungkin bagian yang cukup berat bagi Bapak Ibu, Google Search Advanced ya, mungkin agak pusing sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba masuk ke hal-hal yang fun sedikit terkait Google Chrome. Nah, kalau Bapak Ibu melihat Google Chrome di sini, Bapak Ibu bisa pernah tahu atau menggunakan tema dari Google Chrome-nya. Ya, tema itu adalah gambarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat seperti mulus-mulus aja nih, kosong-kosong aja. Banyak orang yang tidak suka kosong-kosongan begini. Mereka biasanya maunya ada gambarnya dan segala macam. Nah, Bapak Ibu di Google Chrome itu menyediakan background, ya, background gambar. Itu bisa diklik di bagian bawah sini, Bapak Ibu di customize. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa saya lupa deh. Sesuaikan Pak, kalau saya tidak salah ingat. Sesuaikan ya. Jadi bagian bawah sini ada gambar pen, itu kita bisa klik ya. Akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ini menarik banget. Jadi nanti kita bisa pilih gambar yang sesuai dengan kita mau. Jadi kita bisa pilih gambar-gambar yang ada di sini. Wah, banyak sekali gambar-gambarnya Bapak Ibu. Yang berdasarkan kayak kartun seperti itu bisa ada di sini. Menarik-menarik. Coraknya pun jadi oke banget. Nah, seperti ini kalau misalnya ada yang senang bunga-bungaan gitu ya. Menarik ya, jadi kalau kita lihatnya Google Chrome kosong begitu rasanya gimana gitu ya Pak Anton. Tapi kalau misalnya kita lihat yang cerah-cerah begini, nah itu membuat semangat ya, membuat kita lebih tersemangat. Atau misalnya, wah saya mau gambar foto keluarga. Itu kan. Wah, baru saya mau nanya Pak, saya narsis nih Pak, kalau foto saya bisa nggak Pak? Gitu Pak, pas buka tab tuh apalagi lagi presentasi kan, gambar saya keluar Pak. Betul Pak, asal di komputer Bapak aja ya, jangan di komputer saya. Kan lagi presentasi Pak. Oh iya, di presentasi. Oke, nah seperti contoh, saya mau mengeluarkan foto keluarga saya misalnya, saya tinggal upload.
kemudian saya pilih gambar mana yang saya mau. Nah, seperti ini Bapak Ibu, asik kan? Jadi begitu kita buka Google Chrome, gambar gambar keluarga kita atau gambar orang-orang yang kita sayangi itu bisa muncul di situ. Jadi boleh dicoba Bapak Ibu. Ini menarik, ini cukup fun. Jadi sambil bisa coba, kita bisa melihat ternyata Google Chrome memperhatikan juga ini ya dari sisi kemanusiaan, bukan hanya kerja, tetapi kita juga diberikan fasilitas untuk mengganti background. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada shortcut di bawah sini, ini juga bisa diatur. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke customize tadi, itu ada namanya shortcuts Bapak Ibu. Nah, shortcuts ini pertama di sini kita bisa menentukan sendiri shortcut kita maunya apa. Ya, misalnya saya pilih ini, kemudian saya mau shortcut saya itu edit shortcut, misalnya saya maunya Tokopedia misalnya, karena saya suka belanja di Tokopedia, maka saya tinggal ganti menjadi Tokopedia. Jadi setiap kali saya masuk ke saya masuk ke Google Chrome saya tadi, maka otomatis ada shortcut Tokopedia di sini. Gitu ya. Atau bisa jadi shortcut itu bukan berdasarkan apa yang kita pilih, tetapi berdasarkan apa yang paling sering kita masuki. Ya, situs-situs yang paling sering kita masuki. Ya, kalau kita mau yang pilih yang itu, kita bisa pilih yang ini nih. Most visited sites. Ya, jadi yang ditampilkan di bawah itu adalah situs-situs yang paling sering kita kunjungi. Jadi tidak berdasarkan apa yang kita pilih, tetapi berdasarkan situs-situs yang kita paling sering kunjungi. Nah, itu tema Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba explore lebih lanjut. Saya lanjut lagi hal asik menarik nih yang lain. Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti ini nggak, Bapak Ibu? Seperti ini. Bapak Ibu lihat bagian atas, pernah buka tab sedemikian banyak? Pernah nggak? Mungkin belum pernah ya. Saya mungkin terlalu lebay ya. Tetapi di banyak kasus banyak orang yang membuka tab terlalu banyak seperti ini. Sebenarnya ini memungkinkan di Google Chrome, memungkinkan. Tetapi saya memperingatkan aja kepada Bapak Ibu, menggunakan tab sebanyak ini itu menghabiskan banyak memori Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini ada tas, ini bisa menghabiskan memori Bapak Ibu sedemikian nih. Karena Bapak Ibu menggunakan tab terlalu banyak. Kalau tidak perlu ditutup aja Pak. Kalau misalnya tidak perlu, tapi kalau memang memerlukan, nah ini ya tidak apa-apa ya, namanya juga kerja gitu. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa tab-tab ini bisa di-manage gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu bahwa tab-tab ini saya bisa grupkan sesuai dengan jenisnya. Seperti contoh misalnya ini adalah saya buka Google Workspace ya. Jadi saya klik kanan, saya buat grup. Ya, namanya saya ketik Workspace. Gitu. Nah, tab mana aja yang saya mau masukkan ke dalam grup itu tinggal sebenarnya digeser, di drag masuk. Dia akan masuk ke dalam grup Workspace. Gitu ya. Kemudian yang lain, misalnya yang Google ini saya mau masukkan ke dalam Workspace. Jadi Bapak Ibu lihat batasannya Workspace ini dari sini sampai sini. Sedangkan ini itu tidak termasuk grup Workspace. Gitu ya. Nah, misalnya saya mau yang lain saya mau masukkan ke dalam grup News. Saya tinggal klik di mana saya mau mulai membuat grup. Kemudian saya pilih Add Tab to Group. Kemudian saya pilih New Group. Ya, misalnya saya pilih sini News. Tapi bisa pilih warnanya, ya terserah saya mau pakai warna apa, tapi bisa juga secara otomatis. Kemudian saya enter, maka akan ada grup baru, saya tinggal masukkan nih ke dalam grup ini, gitu. Ya misalnya ini saya masukkan lagi misalnya shopping, wah yang senang shopping kita bisa lakukan seperti ini Shopee ada di sini, kemudian Bukalapak ada di sini, ya.
terkadang kan ini bingung nih, ini apa sih nih, tab apa nih? Nah, kita bisa nanti sebentar kita akan lihat tujuannya juga ya, kegunaannya dari grup ini. Kemudian ini adalah grup Microsoft misalnya saya namain. Microsoft. Banyak orang bilang Microsoft katanya Microsoft. Nah, saya tinggal masukkan aja semua yang berbau Microsoft ke dalam sini. Nah, ini misalnya untuk apa ya? Fun. Nah, Spotify pun saya masukkan ke sini, kemudian oke, cuma 2 itu aja ya, fun. Dan selanjutnya adalah sosial media misalnya. Nah, semua yang sosial media saya masukkan di sini. Oke. Nah, sekarang semua kita punya tab kita itu sudah masuk dalam grup-grup tertentu. Nah, kalau grup yang kita tidak terlalu gunakan atau kita mau istilahnya dikecilkan, kita tinggal klik aja sosial media, maka dia akan terhide, istilahnya apa ya, dikelompokkan, jadi tidak terlihat. Nah, sehingga tab Bapak Ibu itu terlihat lebih simpel. Dan sisanya itu akan terlihat lebih jelas, oh ini tab apa. Misalnya tab Google Dokumen, Sekolah Atalia, kalender, ataupun Google Slide. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, oh saya mau shopping misalnya ya. Jadi Bapak tinggal klik tab ini akan terbuka. Workspace Bapak mau tutup juga bisa. Seperti itu. Jadi ini kita manage tab karena Google sangat mengerti bahwa banyak pengguna yang menggunakan tab terlalu banyak sehingga dia bisa manage menggunakan grup. Atau misalnya Bapak Ibu mau supaya salah satu grup saya mau pindahkan ke window yang lain. Nah, caranya gampang, tinggal misalnya sosial media ini ya, saya mau pindahkan ke window yang lain. Saya tinggal klik, saya tarik turun. Nah, dia akan berbentuk window lain, kemudian saya saya lepas. Nah, maka dia akan pindah ke window lain, Bapak Ibu. Nah, itu supaya kita bisa memanage tab ya. Jadi istilahnya dalam satu window itu tidak terlalu banyak tabnya. Atau bisa jadi misalnya Bapak Ibu mau misalnya membuat window tab ini pindahkan ke window lain juga bisa. Jadi caranya tinggal tarik and drag and drop lah istilahnya gitu ya, drag and drop, maka bisa pindah ke window yang lain. Nah, untuk menutup grup tinggal klik kanan aja misalnya, kemudian close group, maka seluruh tab itu akan hilang yang ada di dalam grup tersebut. Misalnya shopping saya nggak perlu nih, saya tinggal close group aja. Atau Bapak Ibu mau ungroup juga bisa. Jadi dia lepas dari grup ya. Close group. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu, tab ya. Jadi tab itu bisa di group, ungroup, bisa dipindahkan ke window yang lain. Sedangkan tab itu saya coba ya, ini saya mau ungroup. Nah, tab itu saya bisa pin Bapak Ibu. Pin itu fungsinya apa sih? Pin itu seperti ini. Jadi misalnya contoh Google Slide saya mau pin. Nah, pin itu dia tidak bisa di close. Jadi dia akan selalu ada. Jadi saya klik di sini tidak ada tanda kalinya, tidak ada tanda close-nya. Jadi menghindari kemungkinan terclose tanpa sengaja. Kecuali kalau Bapak Ibu close window-nya, itu akan hilang. Tetapi kalau tidak, itu dia akan berdiri di sini nih. Bapak Ibu pin di sini, itu akan terminimize dan tidak bisa di close. Ya. Nah, itu fungsi pin. Mungkin Bapak Ibu yang seperti tadi saya katakan banyak bekerja di tab-tab yang lain, kemudian saking lancarnya gitu ya, semangatnya close sana close ini, tanpa sengaja tab yang saya butuhkan terclose. Nah, ini bisa, caranya adalah supaya tidak terclose, kita bisa pin di sini. Selain itu, mute site. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di klik kanan ini ada namanya mute site. Nah, mute site ini lebih berguna kalau seandainya Bapak Ibu buka YouTube nih ya. Misalnya saya putar ini. Nah, ini kan kedengaran suaranya ya. Bapak Ibu pindah mau belajar misalnya mau ke tempat tab lain kan tetap bunyi nih.
YouTube-nya. Bapak Ibu bisa klik di sini, mute site. Maka site tersebut akan termute. Nah, itu fungsinya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buka Spotify, kemudian juga jalanin, Bapak Ibu mau gantian, mau mana yang mau di-mute, bisa. Ini bisa di-mute, bisa di-unmute. Ya, saya bisa mute site, saya bisa unmute site. Ini saya unmute lagi, maka bunyi lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk manage tab. Jadi berharap apa yang kita coba bicarakan terkait tab ini bisa at least bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian ya di dalam pembelajaran. Oke. Wah, waktu saya tinggal 5 menit lagi. Tetapi at least ini sangat banyak Bapak Ibu. Saya rasa tidak akan bisa selesai di dalam beberapa jam ke depan. Mungkin butuh waktu 2 atau 3 jam untuk hal ini. Tetapi at least hal-hal yang penting itu saya coba untuk informasikan ke Bapak Ibu, gitu ya. Oke, Pak Alfons. Oke. Ada satu pertanyaan nih Pak, gitu. Dan kayaknya ini juga bisa menolong kita untuk menambah pengetahuan kita nih. Boleh di stop share Pak Alfons? Boleh Pak, sebentar Akan ya. coba share screen. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Niputu Mustika Rahayu. Pak, apakah hanya bisa mencari atau Google melalui teks, Pak? Apakah kita bisa misalnya pakai gambar, Pak? Gambarnya saya mau search nih, gambarnya dari mana? Gitu, apakah kita bisa tuh, Pak? Atau memang cuma teks doang ya untuk Google search itu, Pak? Oke, mungkin saya coba bisa jawab ya, tetapi mungkin teman-teman fasilitator atau Bapak Ibu yang lebih tahu dari saya bisa bantu menjawab. Setahu saya untuk Google Search, kalau kita bicara Google Search itu adalah Google ya, Google Chrome itu hanya bisa teks aja. Tetapi saya pernah melihat atau membaca kita bisa melakukan Google pencarian melalui gambar, misalnya seperti ini. Saya memiliki gambar Monas misalnya gitu. Kemudian saya lupa itu ada di mana ya, Google Map atau Google Earth atau Google apa ya. Jadi gambar Monas itu saya tinggal masukkan ke aplikasi itu, maka aplikasi itu akan menunjukkan, oh gambar ini ada di daerah ini loh, gitu. Itu ada, tetapi saya agak lupa Bapak Ibu itu adanya di aplikasi mana, di Google Earth atau Google Map, tetapi yang setahu saya tidak ada di Google Search. Tidak ada di Google Search. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak Victor mungkin mau menambahkan Pak terkait searching gambar. Boleh Pak, saya coba share screen ya. Boleh Pak. Ya, kalau untuk search gambar ini Pak Anton kelihatan nggak? Kelihatan, atau Pak. coba saya ganti layar aja ya sebentar biar lebih jelas nanti. Nah, ini. Jadi ada satu tombol di Chrome itu, kalau Bapak Ibu buka tab yang baru ya, ini semoga udah jelas ya kelihatannya. Di samping Gmail itu ada image. Nah, ini. Di samping dari ini Pak Alfons sudah kelihatan belum ya share screen saya? Sudah Pak. Ya, jadi di sebelah kanan atas di samping Gmail itu yang biasa kita sering buka Gmail ya, di sampingnya itu ada tombol image. Nah, ini kalau kita klik itu muncul pencarian dengan gambar itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita klik ya misalnya search by image, nah misalnya kita klik tombol ini ya, tombol kamera itu, nah nanti dia ada dua kemungkinan nih caranya untuk misalnya kita punya satu gambar gitu, kita pengen di internet ada gambar ini dari mana sih sumbernya misalnya ya, seperti itu. Nah,
Cara yang pertama itu adalah pakai yang ini, paste image URL, atau juga misalnya kita punya file di apa ya, di Komputer kita. Explorer ya, misalnya nih. Ya, misalnya nih di Explorer ini ada gambar nih, misalnya gambar Pak Anton ya, misalnya ini gambar Pak Anton. Itu saya drag aja, saya klik gambarnya, kemudian saya tarik ke yang tadi tuh. Nah, ini. Terus saya di situ ada muncul tuh, ada drop image here. Jadi saya taruh aja ke sana, terus copy. Nanti dia upload gambarnya. Nah, kemudian muncul nih gambar-gambar yang bagi Google itu mungkin saja itu Pak Anton, gitu ya. Nah, ini kalau gambarnya yang lain mungkin bisa muncul ya. Saya coba deh gambar yang lainnya. Tapi ini memang sih mirip Pak Anton semua sih kelihatannya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi tinggal drag aja kalau misalnya, atau ini ya yang workspace ya, coba saya klik ya, mungkin bisa muncul ya. Kita klik kameranya, kemudian yang coba Pak ini. Victor, mungkin jangan pakai drag and drop Pak, coba upload itu aja Pak. Oh, oke, ya. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang drag tadi ya. Yang kedua, itu misalnya di kamera ini bisa upload juga nih, cara kedua. Upload, kemudian choose file. Nah, kita arahkan ke misalnya folder yang kita pengen gambar itu, kita cari linknya gitu ya. Misalnya ini ya, tadi ya. Jadi tinggal open aja. Dia upload juga. Nah, ini gambar-gambar yang ada. Gitu. Kira-kira gitu, Pak Anton, tambahan dari saya. Oke. Thank you Pak Makasih, Victor. Saya lanjutkan ke Pak silakan Pak Alfon melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Victor. Wah, makanya kita butuh tim. Saya sempat kemarin melihat Gmail image ini, tetapi saya tidak explore lebih lanjut karena saya berpikir bahwa image ini adalah untuk menampilkan gambar-gambar berdasarkan text search kita, tetapi ternyata bisa menggunakan gambar. Wah, saya juga baru tahu nih. Terima kasih Pak Victor, makanya ini kita belajar bareng lagi nih. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih juga. Ya, silakan Pak Anton. Ini saya nambahkan satu lagi Pak Anton, boleh untuk search-nya? Boleh Pak. Sebenarnya di Google juga ada fasilitas kita bisa pakai suara, teman-teman. Jadi kalau di HP ataupun di web, di komputer, kalau teman-teman lihat di Google Search-nya kan ada gambar mic gitu ya. Nah, kita juga bisa di situ ngomong. Jadi kata apa yang mau kita search. Nanti akan diterjemahkan oleh Google. Tapi memang di situ ada keterbatasan juga, biasanya keterbatasan bahasa. Kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris, memang yang mau kita search, dia akan biasanya lebih mudah tuh search, Google menerjemahkan kata-kata kita. Itu aja sih, paling tinggal diklik aja mic-nya terus kita ngomong kayak gitu. Sama di HP juga ada. Itu aja Pak Alfon. Thank you Pak Melvin. Wah, komplit ya Google. Ternyata bisa dari gambar. Pak Alfon boleh nambahin sedikit Pak? Oh iya Pak Andi. Iya, kalau memang sebenarnya kita mau cari gambar atau cari sesuatu ya Bapak Ibu, kita sudah tahu jenis filenya apa, misalnya gambar, misalnya ada JPG, JPEG atau PNG, atau bahkan kalau misalnya file, kita tahu kita mau cari PowerPoint tuh, PPT, kita tinggal tambahkan di Omnibox tadi di Google Search ya, kita tambahkan misalnya bakmi gitu ya, bakmi.jpg. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke file langsungnya semuanya yang tipe gambar JPG, atau bakmi.mp3 begitu. Bapak Ibu akan langsung dibawa ke semua yang formatnya MP3 begitu. Thank you Pak Andi. Dot itu maksudnya titik berarti gitu ya Pak, bukan kita ketik dot ya. Oh iya Pak, maaf. Titik Bapak Ibu ya. Bakmi titik MP3, bakmi titik JPG begitu, MP3, MP4 begitu. Thank you. Oke. Pertanyaan ya Pak Alfons. Baik Pak. Ini dari Bu Hervi. Silakan Pak. Pak, untuk mute slide. Pak Alfons? Iya, kelihatan Pak. Untuk mute slide, apakah bisa digunakan saat GHM? Pak Alfons loading kayaknya ya. Pak, untuk mana nih? Pak, untuk mute slide,
Oh ya. Mute tab kalau maksudnya tadi ya. Iya mute tab Pak, mohon maaf salah ketik. Ya. Asumsi gini Bu, Bapak Ibu, kita bisa coba nih. Saya belum coba menggunakan Google Hangout Meet ya. Oh sorry, sebentar. Ini saya bisa mute kan? Pak Anton coba, Pak Anton bicara Pak. Tes. Saya Bisa. sedang berbicara. Bisa Pak Anton. Jadi kalau GHM Google Meet ya, saya mute site itu akan tidak terdengar. Berarti jawabannya bisa nih Bu Herfi. Atau lagi ya Pak? Terima kasih. Ya. Atau lagi Pak dari Ibu Yuliana Nita Kokali, silakan Pak Alphonse. Oke, apakah jika sudah di grouping tab-tab tersebut berkurang penggunaan memorinya? Iya, tetap. Grouping itu tidak mengurangi penggunaan memori, tapi grouping itu hanya memanage tab supaya lebih rapi, supaya lebih mudah dicari. Jadi tidak mengurangi jumlah memori yang terpakai. Ya, jadi itu jawabannya. Masih ada Pak Anton? Sudah Pak, sudah saya hentikan presentasi. Oke. Bapak Ibu, ini satu topik lagi, at least saya mau sharingkan, ini mungkin berguna bagi Bapak Ibu, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya kembang kempis ya, maksudnya tidak terlalu oke. Baca oke, tetapi dengar tidak. Nah itu pokoknya yang kita terkadang tidak inilah familiar dengan bahasa Inggris. Nah Google Chrome ini menyediakan fasilitas untuk translate. Kalau kita pernah tahu ada namanya Google Translate, itu adalah salah satu aplikasi dari Google, tetapi kita perlu untuk mengcopy paste, gitu ya. Jadi kita bahasa Inggrisnya kita copy, kita paste ke Google Translate, kemudian keluarlah hasil translate-nya. Nah itu kan terkadang agak rumit kalau terlalu banyak yang harus kita copy paste, gitu. Nah di Google Chrome, misalnya contoh saya present now lagi ya Pak Anton ya. Nah, ini adalah satu fitur favorit saya, di mana ini bisa membantu Bapak Ibu untuk jangan takut bereksplor di Google. Jadi misalnya contoh, saya mau cari tentang ini ya, saya selalu, karena hati saya selalu berdoa untuk India, saya selalu ingat Corona India, gitu ya. Corona India ini kan misalnya cukup banyak nih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, misalnya contoh saya mau ambil yang bentar. Pak Alphonse, saya sedikit dulu ya Pak, kata-kata ya Pak. Boleh Pak. Ya Bapak Ibu, kita sudah lewat 10 menit, jadi kalau Bapak Ibu sudah ada janji atau kegiatan lain, silahkan saja meninggalkan meeting gitu, meninggalkan ruangan. Bagi Bapak Ibu yang masih ada waktu, kita coba lanjut beberapa hal yang masih mau Pak Alphonse bagikan. Terima kasih. Baik, thank you Pak Anton. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita mencari suatu topik, kan di Google itu banyak sekali. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, bahasa Belanda. Nah, Google ini ternyata memiliki fitur translate yang sudah cukup komplit dari semua bahasa yang ada di dunia. Jadi kalau seandainya kita menemukan satu situs yang berbahasa Inggris, daripada kita copy paste ke dalam Google Translate, ini kita bisa melakukan cara seperti ini Bapak Ibu. Jadi page ini, set ini kita bisa translate langsung ke dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah mudah, kita tinggal klik kanan di sini. Di sini ada di situsnya, kemudian ada menu, submenu yang keluar translate to English. Nah, ini kita klik aja. Nanti akan muncul kotak pop up seperti ini. Tinggal kita klik di unknown. Lalu klik di titik 3 ini. Lalu choose another language. Kita bisa isi dengan bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesian. Kemudian kita translate. Nah, otomatis semua kata-kata yang ada di dalam site ini akan berbahasa Indonesia. Ya, berbahasa Indonesia.
tentu translate Google itu tidak semulus kalau kita yang mentranslate ya. Dia akan biasa terkadang menerjemahkan sesuatu secara kaku. Tetapi at least bagi kita yang membutuhkan terjemahan dalam bahasa Indonesianya, fitur ini sangat membantu. Jadi kita bisa baca dengan lebih baik, dengan lebih mengerti tanpa harus copy paste masuk ke dalam Google Translate. Nah, kalau kita misalnya, oh ternyata lebih enak pakai bahasa Inggris aja, kita tinggal klik kanan, atau kita bisa klik di sini nih, ya, atau di sini sama aja, klik ini, kemudian pilih unknown, maka dia akan berpindah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebenarnya unknown ini sudah berbahasa, ya tulisannya Inggris Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik di sini, matiin, kemudian Bapak Ibu di restart lah istilahnya tabnya, misalnya tadi bbc.com ya. Misalnya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal translate to Indonesia, maka dia akan otomatis sudah keluar dua nih. Tinggal kita pilih mau English atau Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Pak Anton lagi terkait translate ini? Ada juga yang berhubungan dengan extensions. Nah, Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali yang perlu kita pelajari, tetapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja supaya nanti tidak butek ya, tidak numpuk terlalu banyak. Satu hal lagi tentang extensions. Nah, extensions ini itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa berjalan di dalam Google Chrome. Jadi seperti kita ketahui sekarang Google Chrome itu bukan hanya mesin pencari, tapi dia sudah semacam platform, sudah semacam OS ya, operating system, yang dimana di situ aplikasi-aplikasi bisa berjalan. Nah, seperti contoh misalnya saya supaya kan tidak, terkadang kita lebih enak baca bahasa Inggrisnya. Ya, lebih enak, tetapi terkadang ada kalimat-kalimat yang tidak begitu kita mengerti. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan, adalah kita copy aja, kemudian kita masukkan ke dalam kita copy, kemudian kita ketik di sini Google Translate. Ya, tinggal kita masukkan di sini, maka dia akan menerjemahkan. Habis itu kita balik lagi ke sini, kita baca lagi. Tetapi ada cara lain yaitu dengan misalnya kita menambahkan extension. Ya, cara menambahkan extension itu ada beberapa, tetapi yang menurut saya paling gampang adalah saya tinggal masuk ke sini, chrome.google.com/webstore. Dari ini kita mau menginstal salah satu aplikasi yang ada di Chrome untuk membantu kita untuk menerjemahkan. Ya, kita tinggal enter. Nah, maka muncullah semua aplikasi atau add-on yang kita bisa tambahkan ke dalam Google Chrome. Ya, seperti tadi contohnya, misalnya saya mau masukkan Google Translate ya, misalnya saya ketik sini Google Translate. Saya enter, maka di sini akan muncul semua yang berhubungan dengan Google Translate. Gitu ya. Tetapi misalnya saya mau mencari khusus yang dikeluarkan oleh Google aja. Nah, saya tinggal klik di sini, oleh Google fiturnya. Atau bisa yang lain, yang gratis dan segala macam bisa. Nah, saya klik ini gratis, saya klik ini yang Google. Maka keluarlah seperti ini. Nah, ini saya pakai ini, Google terjemahan ini, saya tinggal klik, kemudian saya tambahkan ke Chrome. Add extension. Oke. Nah, setelah ada kalimat seperti ini, pop-up seperti ini, itu sudah dimenandakan bahwa Google Translate has been added to Chrome. Ya, berarti sudah ada di Google Chrome kita. Tinggal kita klik yang tanda puzzle ini, itu sudah muncul. Extension apa aja yang sudah pernah kita install. Ya, seperti contoh Google Translate, misalnya. Nah, Google Translate ini fungsinya apa? Saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu, misalnya seperti ini ya. Display, image display. I can click show. Oke. My primary language itu adalah bahasa Indonesia. Karena maksudnya bahasa ibu kita atau my primary language itu adalah bahasa Indonesia. Jadi nanti begitu dia ketemu bahasa Inggris, kemudian kita soroti,
nanti akan muncul bahasa Indonesianya. Seperti contoh misalnya saya ketik Indonesia, ya kemudian saya save, option save, oke. Nah, saya tutup aja. Kita coba lihat ya, apakah dia keluar. Sebentar. Misalnya, terkadang setelah kita extensionnya kita install, kita perlu untuk merestart tab-nya atau menutup dan membukanya lagi. Nah, misalnya kalimat ini saya nggak ngerti Bapak Ibu. Daripada saya copy paste kayak tadi, saya tinggal blok, kemudian akan muncul tanda seperti ini nih. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Dia akan keluar nih. Inggrisnya apa, Indonesianya apa. Jadi kita tidak perlu repot pindah-pindah window untuk menerjemahkan, tetapi kita tinggal klik di situ, di tanda icon tadi, maka keluarlah terjemahan dari kalimat yang kita soroti tadi. Nah, ini ada 2 tips sekali lagi yang tadi saya katakan, berarti menggunakan tanda ini Translate Indonesia atau menggunakan extensions Google Translate. Seperti itu, Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira terkait Translate? Sejauh ini tidak ada, Pak Alphonse. Syukurlah. Bu Dewi, angkat tangan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bu Dewi. Atau itu juga inisiatif laptopnya? Bu Dewi Andrianti. Saya nggak ngangkat tangan kayaknya. Ini Bu, kepencet raise hand-nya, Bu. Oh, sorry. Oke, Pak Alphonse, apakah masih ada? Karena Pak Victor sepertinya mau menambahkan satu ya terkait. Silakan Pak Victor. Yang Google Alerts itu ya Pak Anton, atau? Ya, oke. Ya, betul Pak. Ya, jadi Bapak Ibu coba saya share dulu ya. Sering kali tuh kita mencari ada beberapa informasi ya. Misalnya tentang apa? Kalau tadi Pak Alphonse, virus corona di India. Dan kita pengen informasi itu terus diupdate ke kita gitu. Jadi begitu ada informasi terbaru itu kita diingatkan, ada informasi terbaru kita diingatkan. Atau misalnya kita cari misalnya sekolah Atalia, saya pengen informasi sekolah Atalia yang terbaru itu ada nggak? Jadi begitu ada file dikirim ke internet berkaitan dengan sekolah Atalia itu langsung diingatkan ke kita gitu. Nah, itu kita memanfaatkan satu yang namanya ini Google Alert ya. Sorry. Nah, ini. Jadi coba diketik aja di Omnibox-nya tadi ya, diketik di Omnibox-nya Google Alert. Alert itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Peringatan kali ya. Ya. Jadi diklik Google Alert, kemudian di sini muncul nanti ada satu yang paling atasnya Google Alert, memantau web untuk menemukan konten titik-titik-titik. Nah, itu kita klik aja. Silakan diklik. Nah, nanti muncul kotak seperti ini. Nah, di sini kita paste kata kunci yang pengen kita cari. Nah, di sini saya pernah nyari ini misalnya Christian Education. Ya, jadi kalau ada informasi terbaru tentang Christian Education itu akan dikirimkan ke email saya. Jadi saya tahu informasi terbaru tentang itu. Misalnya masakan terbaru. Ya, itu nanti akan langsung dikirim ke email saya. Misalnya ada Victor Sumuasanga. Jadi kalau ada yang mengutip nama saya atau informasi baru tentang Victor Sumuasanga itu akan dikirim ke saya. Nah, misalnya nih yang tadi ya, misalnya Corona India. Nah, di sini nanti ini informasi yang ada saat ini. Nah, tapi kalau kita pengen informasi tentang Corona India yang terbaru dikirim ke email kita, yaitu kita tinggal masukkan di situ kata kuncinya Corona India, kemudian di sini ada beberapa show option. Kita klik saja. Nah, di sini berapa sering? Nah, coba saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu ya, biar. Nah, seberapa sering kita pengen diingatkan? Jadi kalau ada informasi terbaru, misalnya setiap hari kita mau diingatkan setiap hari enggak? Kalau ada informasi update setiap hari, kita pengen setiap hari, ya bisa sehari sekali ya, atau misalnya seminggu sekali saja gitu. Sumbernya kita mau batasi, apakah itu
berkaitan dengan berita, blog dari website apa saja, atau video boleh. Ya, kalau misalnya saya pengen spesifik ke yang dari berita aja gitu. Sudah, kemudian bahasa apa misalnya. Kalau saya pengen ya bahasa Indonesia aja. Karena saya cinta Indonesia, ya pilih bahasa Indonesia. Di Indonesia ada daerah-daerah gitu ya. Nah, ini sama mirip juga ya. Misalnya kalau ini berarti dari negaranya bisa ya, dari Indonesia, jadi informasinya bisa di daerah Indonesia, atau India juga secara spesifik. Nah, kalau ini saya dari manapun gitu ya. Kemudian berapa banyak hasilnya, kita pengen yang dikirim ke kita itu 5 hasil, berapa banyak hasil, hanya hasil yang terbaik gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian kirimkan kemana. Nah, di sini nanti, ini sih sudah ada ke Victor Semua Sanga ya. Nah, kemudian kalau sudah, itu kita buat. Nah, nanti sudah muncul nih notifikasinya di sini ya, informasinya. Nah, saya nggak tahu nih kalau Bapak Ibu pertama kali buat, apa ya, mungkin ada minta input ini ya, minta input, apa namanya, email yang pengen dimasukkan ya, atau secara otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Nah, ini nanti setiap ada kata kunci Corona India, itu akan masuk ke email saya. Gitu kira-kira. Nah, itu Google Alert ya. Itu Pak Anton, tambahan dari saya. Thank you Pak Victor. Untuk emailnya langsung ke detect email kita Pak. Jadi kita nggak perlu input masuk. Jadi kirimkannya tuh kita langsung mendapat apa namanya, email kita ya gitu. Karena Chrome yang sedang dibuka adalah sesuai dengan akun Chrome yang sedang kita buka. Oke, Pak Alphonse, apakah masih ada yang mau dibagikan? Silakan. Satu hal, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini untuk mempermudah saja karena penggunaan Google Chrome. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan namanya bookmark. Ya, bookmark itu saya present now lagi. Masih muter ya Pak Anton ya? Keluar ya Pak Alphonse ya Pak Victor ya? Iya Pak, keluar Pak. Oke, sorry. Saya mungkin karena internetnya lagi masalah. Saya coba present now lagi. Jadi bookmark ini itu kalau dalam bahasa Indonesianya bookmark itu penanda. Kalau kita baca satu buku itu ada pita, ya pita itu mungkin itulah maksudnya bookmark ya. Jadi penanda, istilahnya penanda. Tapi kalau dalam di Google Chrome ini itu istilahnya kita bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam situs-situs yang sering kita buka dengan cepat. Ya, bookmark. Jadi bookmark ini kalau di Google Chrome saya bisa tunjukkan caranya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi klik titik 3 di sini. Jadi misalnya kita masuk nih detik.com. Detik.com ini saya mau jadikan sebagai bookmark. Dalam arti saya sering akses, saya mau tinggal ada shortcut-nya lah istilahnya gitu. Jadi saya nggak perlu lagi ketik detik.com. Saya tinggal titik 3 di sini. Kemudian saya masukkan ke dalam bookmark sini. Atau bisa bookmark sini, ya, bookmark di start. Atau bisa juga dengan mengklik tanda bintang ini, ya, dengan misalnya add bookmark. Nah, tinggal saya mau taruh bookmark saya itu di mana, di bookmark bar atau di folder lain, ya. Nah, apa bedanya bookmark itu? Misalnya contoh bookmark bar itu saya klik di sini ya, berarti dia akan ada, bookmark ini akan ada di bookmarks bar. Saya tinggal done. Kemudian habis itu saya tinggal aktifkan
bookmarks bar saya, show bookmarks bar. Maka di bawah sini akan kelihatan satu bar yang muncul adalah detik.com. Jadi kalau seandainya saya misalnya ini saya adalah yahoo.com misalnya. Jadi misalnya saya mau langsung secara cepat ke detik.com, saya tinggal klik detik.com. Maka dia akan muncul. Atau apapun, misalnya saya mau Tokopedia, saya tinggal klik di sini, add bookmark, dia akan tanya lagi, masukin kemana? Ke dalam bookmark bar atau ke other bookmarks. Kalau saya mau masukkan ke bookmark bar, saya tinggal done. Nah, kalau misalnya contoh, misalnya saya ada misalnya Yahoo ya. Saya mau masukkan dia bukan di bookmark bar, tetapi saya mau masukkan dia di grup lain bisa. Saya tinggal add bookmark, kemudian saya tinggal pilih other bookmarks, atau saya bisa pilih another folder. Jadi bookmark ini yang kita buat, kita bisa kelompokkan by folder. Misalnya saya pilih choose another folder, saya akan diminta masuk ke folder mana. Misalnya folder news, save. Jadi dia itu akan tersimpan di other bookmarks, tetapi di folder lain, ya, di folder news, yaitu Yahoo. Misalnya kita klik seperti ini. Jadi itu penanganan bookmarks-nya. Jadi bookmark ini terkadang saya sangat, kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat bookmark saya, itu ada misalnya saya seperti contoh, ini adalah bookmark saya nih, yang istilahnya mempermudah saya untuk masuk ke dalam situs-situs yang saya butuhkan. Ya, gitu aja, kurang lebih seperti itu Pak Anton. Ada tambahan lain mungkin kira-kira yang perlu untuk kita sampaikan? Pak Alphonse. Ya, Pak. Mumpung di situ Pak, yang Windows Incognito Pak. Oh ya, Windows Incognito ya. Jadi Bapak Ibu, Windows Incognito itu apa? Thank you Pak Andi sudah merimain. Jadi incognito, kalau Bapak Ibu klik titik 3 di sini, itu ada namanya New Incognito Window. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di situ, maka dia akan masuk ke suatu window yang mana dia katakan begini, bahwa incognito window itu Chrome tidak akan menyimpan beberapa informasi. Kalau kita lihat kata-kata yang di sini ya, bahwa incognito itu berarti your browsing history, artinya Bapak Ibu berselancar ke internet kemana aja, dia tidak akan simpan historinya. Ya, kemudian yang kedua, cookies dan set data tidak akan disimpan. Lalu information yang di-enter atau dimasukkan ke dalam formulir itu juga tidak akan disimpan sama dia. Jadi apa gunanya? Gunanya itu kalau misalnya Bapak Ibu mau menyembunyikan identitas Bapak Ibu di dalam berselancar di internet untuk misalnya masuk ke beberapa situs yang Bapak Ibu perlukan, kemudian dia tidak akan menyimpan. Ya, jadi istilahnya begitu Bapak Ibu klik matikan Google window ini, window incognito ini, maka semua itu akan hilang. Jadi tidak akan bisa terlacak oleh user, apalagi yang mungkin user yang menggunakan komputer atau notebook Bapak Ibu, itu tidak akan bisa terlacak. Tetapi di sini juga diberikan alert bahwa walaupun kita menggunakan incognito, aktivitas itu masih bisa terlihat di still be visible to website you visit. Jadi di dalam website yang kita visit itu masih bisa merekam aktivitas kita, tetapi dia tidak bisa tahu siapa kita. Gitu. Kemudian masih bisa diketahui oleh employer or school, karena kita ada domain. Dalam istilahnya domain itu bisa melacak aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah, misalnya, tetapi incognito, dalam arti bisa diketahui tetapi tidak jelas ini siapa yang
melakukannya. Dalam arti namanya tidak ketahuan, emailnya tidak ketahuan, tetapi IP-nya bisa ketahuan. Ya, dan juga tidak tertutup dan bisa dilihat oleh internet service provider. Kurang lebih, jadi kegunaan incognito itu adalah kalau kita mau berselancar di internet, tetapi kita ingin agar data-data atau jejak kita di saat berselancar itu tidak terekam di Google Chrome. Kurang gitu. Pak Andi ada tambahan, Pak Andi? Mungkin. Udah Pak, mantap sekali Pak. Ya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya rasa itu aja Pak Anton, masih banyak tetapi nanti pelan-pelan lah kita belajar lebih banyak lagi. Oke, jangan di stop dulu ya Pak. Jadi Bapak Ibu, incognito itu akan incognito tuh mode sembunyi ya Bapak Ibu, gitu, mode sembunyi. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu lagi sedang membuka atau lagi sedang mau browsing, tapi bukan di laptop atau PC Bapak Ibu yang pribadi, gitu. Misalnya buka di PC-nya teman atau buka di laptopnya teman. Nah itu amat sangat disarankan pakai incognito. Sehingga semua history website yang kita kunjungi ketika kita close window-nya itu tidak akan ke-tracing sama orang yang punya laptop atau PC itu. Gitu. Karena kalau kita buka tidak dengan mode incognito, maka historinya akan masuk tuh ke historinya teman kita atau sahabat kita gitu ya. Untung kalau itu misalnya masih teman atau sahabat gitu ya. Kalau misalkan kita di warnet, nggak tahu ya masih ada warnet atau enggak ya. Atau kita misalnya sedang online di memakai wifi yang di tempat yang umum gitu. Misalnya kita sedang di mana? Jeko misalnya gitu sambil ngopi, kita buka itu, nah itu amat sangat disarankan pakai incognito sehingga tidak historinya tidak masuk gitu ya, seperti itu. Nah cuman ya kelemahannya itu karena memang kita pakai mode incognito, maka semua browsing history kita ya tidak akan terrecord gitu. Lalu informasi yang kita masukkan di form ya juga tidak akan terrecord gitu ya, seperti itu. Nah itu caranya gimana? Bapak Ibu klik titik 3 di kanan atas itu, pilih mode sembunyi ya, kalau nggak salah kalau bahasa Indonesianya, atau ya kalau nggak salah bahasa Indonesia mode sembunyi, benar nggak Pak Victor, Pak Andi, Pak Melvin? Ya sembunyi gitu ya. Kalau cara cepatnya ada Pak sih sebenarnya, cara shortcutnya itu pakai Control Shift sama N bersamaan. Control Shift N. Jadi langsung muncul begitu. Kalau pusing nyarinya gimana nih, udah Control Shift N bersamaan. Ya, betul. Kalau Control N doang buka tab baru ya. Kalau pakai Shift jadi incognito. N Alt F N. Control Shift N Bu. Huruf N Bu, huruf N. Control Shift huruf N. Ya. Iya. Okay. Mungkin bisa dicoba Pak Alfon. Maksudnya kita coba searching pakai incognito, kemudian kita trace di yang apa? Chrome biasa, iya nggak, history biasa nggak muncul begitu. Tadi kan Pak Alfon sudah buka tuh, coba lihat di historinya masuk tuh Pak. Ya, misalnya Pak Alfon belanja alat-alat elektronik tapi istri nggak, oh jangan kasih tahu nih gitu kan ya. Itu biasanya saya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Sorry saya punya Chrome terrestart. Oke, Pak. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau pakai incognito intinya tidak terrecord semua jejak histori kita, jejak browsing kita gitu ya. Seperti itu. Oke, 1,5 jam sudah Bapak Ibu kita bersama. Saya akan kasih satu pengumuman terakhir. Jadi Pak Melvin gitu ya sudah menginvite Bapak Ibu ke classroom dengan nama Barbecue Atalia. Silakan Bapak Ibu tolak. Oh jangan ya, silakan Bapak Ibu terima gitu ya. Nah nanti file rekaman atau mungkin kalau dari kita ada file-file tambahan atau yang latihan-latihan sederhana yang bisa Bapak Ibu kerjakan nanti akan diposting di sana. Seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka classroom Bapak Ibu, nanti udah ada satu grup classroom, satu classroom gitu ya. Barbecue Atalia, silakan Bapak Ibu join di sana. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk antusiasmenya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Kita ketemu lagi besok jam 10 gitu ya dengan
hal baru besok menunya yaitu terkait Gmail. Nah, Gmail itu akan kita explore sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Siap-siap ya dengan oh ternyata bisa toh. Oh ternyata bisa toh gitu ya. Nah, besok Gmail nih sesuatu yang dekat banget sama kita, sesuatu yang sering banget kita pakai, ternyata gitu ya. Ada banyak banget fitur yang belum kita pakai dan itu amat sangat kita bisa maksimalkan. Dan kita ketika kita berkirim email ke orang-orang luar kita akan terlihat lebih profesional. Seperti itu. Sampai ketemu besok Bapak Ibu jam 10. Nanti linknya akan kami share ke Bapak Ibu. Terima kasih. Pak, tanggal 13 waktunya nggak bisa digeser ya? Kita belum rapatin itu Bu, nanti coba Oke. kita bahas. Semoga bisa digeser, saya bisa ikut lagi. Ya, Thank you. ya, oke Bu. Kalau link sih nanti dari kita. Oke, dah. Terima kasih. Thank you Bapak Ibu, thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya, thank you Bu. Bu Diana tadi ya, thank you Bu Diana, thank you Bu Mila ya panggilannya betul ya. Boleh silakan di apa namanya ditutup panggilannya Bu Diana sama Bu Mila.